Salam engine on, brother Tamiya, gaspol. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Brother Tamiya mengulas Mini 4WD Indonesia dengan gua Leo Hardy. Oke, kali ini gua akan membahas tentang sasis Super SFM Carbon guys. Ya, ini setelah beberapa kali rilis. Dulu eranya STB plus lalu tidak terpakai lagi, tapi eranya 2000 berapa 18 ke sini, bahkan sampai detik ini dia tetap dipakai. Apa keunggulannya dan apa perbedaannya? Bahkan ada sasis-sasis yang SFM Carbon made in Japan, made in Filipina, bagusan mana, nomor berapa, nggak pernah dibahas di YouTube manapun ya. Mungkin teman-teman ada juga yang tahu, tapi ya mungkin nggak pernah di-share. Langsung aja nanti kita akan bahas di meja hijau. Meja untuk men-setting ya, meja setting. Ini sasis kebetulan yang versi 2015, made in Filipina, nanti in Jepang juga ada. Kita review guys, untuk kenapa dan mengapa SFM selalu dipakai dan kenapa selalu broken gigan. Tapi saat murni nggak terpakai kali itu ya, era event STB murni atau STB Pro awal-awal tuh masih banyak yang AR sasis. Tapi kenapa jadi SFM? Langsung nanti kita bahas guys. SFM sasis bahkan sampai sekarang tuh set damper pun juga banyak yang memakai ini. Tapi emang enak nih sasis ini, gila banget ya. Entahlah kalau emang si Tamiya itu mengeluarkan sasis karbon lagi. Kalau ada AR karbon gue main AR. Sayangnya emang cuma ada SFM, lalu ada Super 2, Super X dari kitnya laser grill. Oke, nanti kita bahas guys. Oke, gaspol. SFM sasis. Hai, halo semuanya. Terima kasih udah tetap bertahan di video ini. Terima kasih udah klik. Jangan lupa subscribe, kasih masukan kami terus menerus. Dan banyak yang minta sasis SFM dong, sasis SFM ya. Oke, langsung kita bahas SFM. Kenapa SFM? Apa karena dia karbon atau memang bagaimana sasis SFM? Kita ulas sampai habis guys. Kenapa mesti SFM sasis? Tuh, ya gak? Ini udah 2021. Mengapa tetap SFM sasis? Ya awalnya ini kan sasis dari Broken Gigan. Kit Broken Gigan pasti kalian tahu ya, yang pernah gue review sebelumnya juga. Ada dari Broken Gigan yang merah, Broken Gigan Jet Black Special, itu karbon dalamnya. Lalu ada Broken Gigan Black Special, nah itu ABS biasa, tapi bodinya aja yang laku. Nah lalu ada FMA merah dan hitam, bodinya juga yang laku. Ya biasalah. Tapi tetap kenapa mesti SFM sasis? Coba kalian kasih masukan dong, komen di bawah. Nah, kenapa mesti SFM sasis? Oke, nggak lama-lama lah, langsung saja. Ini kode 95239 Carbon Reinforced Super SFM sasis set. Nah, ini dapat apa aja dalamnya? Di tampilan depan nih ada akar karbon, gearbox karbon, lalu ada sasis karbon. Nah, ini dia. Kebetulan ini made in Philippines 2015.
Ini setahu gua rilisan yang sebelumnya sih, katanya per 2 tahun ini tidak ada rilisan sasis lagi katanya. Ya kalaupun dia lagi nggak ngeliris, Tamiya lagi nggak ngeliris ini, mungkin lagi ngeliris AR sasis karbon mungkin atau MA sasis karbon, entahlah lah teman-teman. Oke, apa perbedaannya nih? Ini sasis yang Filipin. Sasis Filipin tuh mendapatkan nomor 6 dan nomor 5 di situ ya. Ini ada perbedaannya, kita ambil contoh sasis nomor 6. Nah, nomor 6 lihat gimana nomor-nomornya nih, dari sini di bawah tempat baterai itu lihat ya teman-teman ya, di sini ini nomor 6 tuh, nomor 6. Lalu ada juga mungkin teman-teman yang dapat nomor 5, katanya sasis nomor 6 itu lebih presisi katanya, tapi juga nomor 5 kalau ada yang lebih lari katanya juga ada. Semua nggak jadi patokan nomor sih, paling nggak dites dulu di mobil laju atau tidak, adem atau tidak, atau ringan gitu. Nah itu mungkin jadi patokan. Lalu juga ada juga kode-kode 94800 itu made in Japan, tapi mendapatkan sasis nomor 6. Nah, MIJ istilah itulah di online. Lalu ini ada lagi contoh nih ya, 95239 SFM sasis set. Nah ini tapi made in Japan. Oh ya, belakangnya yang ini Filipin tadi, ini made in Japan. Nah ini sasis nomor berapa nih, kalau ada yang mau nanya, padahal kodenya hampir sama ya, kodenya sama depannya, tapi ini sasisnya nomor 4 guys. Nah yang MIJ dengan seperti ini kodenya, dan belakangnya patokan di kertasnya, tapi yang pasti belum terbuka klipnya. Ini sasis nomor 4 nih, bisa lihat dalam. Dan juga ada sasis nomor 3 nih, coba gue contohin sasis nomor 3 sebentar. Sasis nomor 3 nih guys, sasis nomor 3. Nah tuh kelihatan nggak teman-teman, nih di bawah tutup baterai. Nomor 3 ya. Nah apa bedanya sama sasis nomor 5, dan apa kesamaan ini yang made in Japan sama yang versi Filipin? Dari bahan. Nah itu jawabannya guys, bahan dan garisnya. Nanti kita buka. Cukup panjang nih reviewnya, jadi teman-teman simak sampai habis ya kalau mau dapat info yang lengkap. Ini nomor 3, dan ada juga tadi mana nomor 6, coba kita cek. Ini sebagai contoh aja. Nah dilihat dari sini guys, simak ya, ini garis ke samping guys, garisnya ke samping. Nah ya, nomor 5 sama 6, atau yang ABS juga ada. ABS itu bahkan nomor 1 ada ABS. ABS itu kan warnanya kalau nggak hitam, ada yang hijau-hijauan. Nah itu biasanya garisnya ke samping nih guys, tuh garisnya nih. Gimana kalau yang made in Japan? Coba kita cek. Nah garisnya beda ya guys ya, garisnya ke atas dia nih, bisa lihat. Coba kalian cek sasisnya teman-teman sendiri ya, seperti ini ya, ini garisnya ke atas. Kalau untuk kode juga beda teman-teman. Ini kodenya di sini
belakangnya angka 12. Lalu di sini angka 28. 23 apa 28 tuh? 26 ya, 26. Nah, bisa terlihat jelas ya. Gimana sih teman-teman kalau bedain nomornya? Nah, ini di bawah sini. Di bawah tempat baterai. Yang biasa made in Filipina dia ke samping. Kalau yang made in Japan dia ke atas. Ya, secara logika aja. Jadi kalau emang dia ke atas, jadi sasis jadi lebih kuat. Itu dari bahan untuk tabrakan juga jadi lebih kuat. Makanya mengapa mungkin sasis-sasis made in Japan ini harganya bisa sampai 300 ke atas di pasaran ya, atau dapat yang di atas 200 atau di bawah itu ya mungkin Anda salah satu yang beruntung. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi tentang SFM sasis ini kan, gearbox ada yang karbon ya. Ada yang karbon, ada yang ABS biasa. Yang kehijau-hijauan coba kita cek. Nah, ini yang kehijauan nih. Ini kehijauan dari Gunbuster atau yang BG warna merah juga kalau nggak salah seperti ini. Nah, bedanya apa? Ada banyak perbedaannya. Bahan juga dari bahan beda kan. Lalu ada juga yang warna putih guys, warna putih nih. Ini warna putih dapat dari mungkin ada kit-kit jadul tuh, Stratofactor yang ini ya, bodinya yang bening ya. Nah, itu dapat gearboxnya putih ini, atau yang baru Gunbuster ya, Gunbuster. Wah, ini gila banget nih harganya nih. Nah, kalau masih dapat barang-barang yang langka seperti ini, wah lumayan lah disimpan ya teman-teman ya. Nah, sekarang Gunbuster juga di penghujung tahun 2021 ini udah banyak yang hilang karena banyak pemakaian juga ya. Nah, apa keunggulannya dengan gearbox putih ini? Ya, ini dia sifatnya rada memuai ya teman-teman. Jadi nanti kalau buat gear banci atau gear silang itu biasanya ada juga dapat gearbox yang putih ini, tidak perlu di shaftnya tidak perlu dikecilkan atau gearbox diganjel atau pembesaran gear itu, buat banyak cara untuk membuat gear silang itu. Nah, ini biasanya pakai yang putih ini tanpa di floating atau apapun, pakai shaft yang standar. Dia bisa langsung hijau merah, hijau hitam gitu biasanya. Itu sih pengalaman yang saya pernah rasakan gitu. Teman-teman juga banyak yang memakai seperti ini ya. Kalau tidak ada, ya gunakan aja yang ada, atau yang ABS. Ini kan ABS dia bahannya, lalu pakai atau yang karbon. Nah, lalu apa lagi? SFM sasis akar nih. Ini kebetulan warnanya grey, bukan grey, hijau, kehijau-hijauan nih. Ini dapat dari gearbox yang hijau tadi nih. Ini dari, kebetulan gue dapat dari ini Gunbuster yang XTO yang jadul, yang warna biru. Nah, ini warna kehijauan, dia lebih keras. Nah, ciri khas akar-akar jadulnya tuh terlihat dari sini ya, ada tompelnya ya, yang ori di sini ada, pasti ada tompelnya. Lalu ada bacaan Tamiya-nya. Tapi jangan salah, KW juga banyak yang ada tulisan Tamiya-nya. Jangan salah, tompelnya ini. Nah, ini termasuk seru juga nih kemarin, bahwa si akar karbon yang jenis yang terbaru ini tidak ada tompel lah teman-teman. Gue pikir kemarin dapat yang KW kan, ternyata emang model yang terbaru dia tidak ada tompelnya di sini, jadi polos gitu aja. Nah, itu info lagi ya. Lalu ada akar ini akar hitam ya. Ini kalau nggak salah dapat dari kit Gunbuster.
Gunbuster XTO yang hijau ya, hijau clear tuh, dia lebih kuat. Jadi kalau patah tidak basa-basi, dia langsung patah. Buat settingan lompat bawah atau gimana, dia lebih kuat akarnya, lebih keras. Nah, karbon sifatnya rada lentur ya. Ya begitulah teman-teman, tergantung jenis layout track juga. Nah, akar putih nih teman-teman, akar putih juga ada. Nah, contoh nih akar putih. Kalau yang masih bisa menemukan ya bagus ya. Ini akar putih dapat ini dari banyak sih. Ini yang kit-kit jadul juga ada yang putih. Ini kalau nggak salah dari Strato Vector ya, Strato Vector yang lama tuh kalau nggak salah putih. Atau mungkin Cyclone Magnum ya, Cyclone Magnum Geraha Tamiya tuh, mungkin teman-teman pernah tahu Cyclone Magnum Geraha Tamiya yang TZ sasis. Nah, ini dia lebih kuat ya akarnya, karena main SFM kan berpatok pada akar belakang ini buat terakhir lompat. Nah, jadi emang akar ini harus kita bikin kuat ya. Terpatok pada baut bawah. Nah, di sini contoh kitnya seperti ini. Nah, dapat akar putih, sasis putih. Ini dulu yang kepake cuma dinamonya aja ya. Sekarang ini akarnya yang kepake. Aduh, kenapa sih mesti nanggung ya akarnya tapi putih terpakai kok. Mantap lah pokoknya ya. Begitu mengapa dengan SFM sasis terus ya. Selain kita buat bisa sender kanan, sender kiri, pemotongan body ya kan, sender atas di belakang ini buat naik ke atas tuh, perlu cowok di sini ya kan. Banyak lah cara, teman-teman pasti banyak lah yang udah review di YouTube lah, banyak sekali. Kenapa SFM sasis, kenapa nggak sasis yang lain? Nah, ini setelah regulasinya mulai berubah guys, di tahun berapa ya, 2018 itu ada perubahan di akhir tahun atau 2019 pertengahan mungkin ya, lupa gua, yang dimana semua kit Mini 4WD diperbolehkan untuk 3 pasang roller. Nah, dari situlah akhirnya SFM settingannya seperti ini. Padahal kalau dari boxnya dia cuma dapat 2 pasang saja, antara depan ataupun belakang, entah ditaruh di body atau taruh di bawah atau di atasnya akar ya. Nah, setelah ini semua kit diperbolehkan memakai 3 pasang roller, SFM lah jadi acuan. Nah, settingannya kurang lebih seperti ini, atau di bawah pakai roller karet yang 13 atau ringless seperti ini. Sekarang boleh ya STB Pro yang upgrade tonton belakangan ini, lalu pakai roller seperti. Nah, tetap body ini untuk menahan interchange ya teman-teman, seperti biasa udah gue bahas di video-video sebelumnya tuh. Apa keunggulan dari body SFM ya, seperti itulah. Dan tidak heran kenapa sekarang SFM itu sering kalian lihat untuk foto podium atau gimana, STB itu bukan standar broken gigan juga, bukan juga, jadi standar box. Nah, memang nih SFM memang gak ada obat ya pokoknya ya. Apalagi sasis-sasis yang MIJ seperti ini gitu, banyak dipakai. Dan untuk racer pro yang udah pada tahu pasti udah pada ngerti lah sasis mana yang terbaik untuk buat lomba gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa patah guys. Nih seperti ini tuh, ini patah nih. Aduh banteng nih. Ini sasis nomor berapa nih tuh, bahkan nomor 3 guys.
bisa patah juga. Ya namanya juga main plastik. Wajar lah, tapi udah biasa lah. Untuk akar sasis itu udah biasa lah, bodi patah. Gue rasa sih anak-anak racer Tamiya yang biasa pada ngeres nggak manja lah untuk patah-patah seperti itu. Udah hal yang wajar dan biasa di sebuah perlombaan. Akar patah, buang, sasis patah gitu kan, udah biasa lah. Apa kabar dengan sasis yang lain? Ya entahlah. Tapi paling nggak inilah, pengeluaran nggak terlalu besar ya kalau saat memakai sasis karbon itu. Dulu eranya AR sasis. AR sasis itu setiap lomba kita harus mempersediakan sasis itu minimal 5 sasis. Jadi kebutuhan adalah mesin, sasis, dan uang kupon pastinya, belum uang jajan kalian kan. Nah kalau sekarang udah ada pakai karbon dan SFM, selain enak buat trek yang selalu netobenya adalah lompat dan ke bawah, lompat ke atas ke bawah, dia dinamo depan karbon pasti arahnya ke bawah kan. Nah SFM sasis ini mungkin FM jadi bisa juga buat perlawanan ini, cuma akarnya kan ya seperti itu kan, 2 pasang roller ya kita masang 5 lagi, bahkan dia nggak karbon gitu. Akhirnya ya high grade nya ya kita milih yang karbon gitu kan. Ya kalau seandainya si Super 2 boleh ganti akar, harapan kita semua sih pasti kita pakai Super 2. Mungkin ada perlawanan lah. Ya terbukti sekarang di September pun si Super 2 yang karbon terpakai kan. Ya karena akarnya terbantu sama FRP atau pakai akar yang apa double stay itu masih tertolong. Coba Super 2 pakai akar yang standarnya, patah bro, tipis banget itu. Dan lubangnya cuma di ujung, cuma buat kanan dan kiri aja, sayangnya itu sih. Nah akhirnya mengapa si SFM ini selalu banyak diminati gitu. Akar juga eranya waktu itu kan ada yang akar-akar goyang atau pakai akar sprek ya, dia lompatnya jadi lebih tinggi karena dia lebih naik ke atas gitu sih teman-teman. Apalagi yang gue sampein ya udah banyak buat sini ya. Terima kasih lo udah nonton video ini sampai habis ya, pokoknya seperti itu. Dan tidak heran kenapa si SFM sasis ini sampai eranya September sekarang tuh banyak dipakai. Kalian coba aja, coba bikin ya, mungkin yang pada podium di apa YouTube atau di mana-mana jarang terlihat SFM, tapi aslinya itu bro, aslinya SFM sasis. Cobain aja dulu, nanti gue bakal review selanjutnya gimana kalau SFM ini bikin STB Pro. Udah biasa lah kayak mobil gue yang tadi. Coba SFM sasis dibikin set damper, nah bagaimana itu nanti kita bongkar, kita ulas lagi di video selanjutnya. Dan biasanya yang menang SFM Super 2 gitu ya. Sasis lain mungkin berpotensi lah kalau layoutnya mendukung untuk lompatan nggak berpatok pada satu keping atau bagaimana, semua tergantung layoutnya. Tapi untuk trek ini Indonesia 3 jalur dan bentuk seperti itu SFM. Dah gue nggak bisa ngomong banyak lah, udah banyak buat itu. Kenapa SFM dan SFM? Made in Japan maupun Filipina, karena memang si Tamiya itu sekarang produksinya di Filipina ya. Jadi barang-barang yang made in Japan tuh jarang sekali. Oke gitu ya teman-teman. Terima kasih nonton video ini sampai habis. Gaspol terus. Apakah tetap akan SFM di tahun depan atau emang SFM berhenti sampai tahun ini? Kita lihat aja nanti perkembangannya ya. Salam 3 jalur, salam karbon, salam karbon mania, salam engineer, salam brother Tamiya. Jangan lupa main-main ke toko, jangan lupa subscribe, like, kasih masukan buat kami. Sorry jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di track brother Tamiya. Terima kasih.
gaspol terus, sukses terus menimpa WD Indonesia. Elia Leo Hardy, Brother Tamia.